Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tak kurang suatu apapun, dan selalu diberikan kesehatan sama Gusti Allah, diberikan keberkahan selalu. Gimana pagi ini? Masih semangat dong pastinya, karena ibu masuk di jam pertama. Tentunya kalian harus semangat ya, karena menumbuhkan rasa semangat itu memang tidak gampang, cuman itu harus selalu ditanam dalam diri bahwa semangat pagi itu harus terus semangat dan semangat. Pastinya ibu juga selalu berharap semuanya selalu bersemangat ya, baik itu nanti sudah siang atau bahkan ada yang kelas sore. Pastinya semuanya harus dalam keadaan masih semangat pagi, karena semangat pagi itu bagi ibu sangatlah penting ya, karena setiap kita melakukan sesuatu pasti kita merasa down atau kita merasa dalam keadaan yang tidak terpuruk sekalipun, kita tuh harus menumbuhkan rasa semangat itu. Jadi ibu harap kalian juga masih semangat ya sama kayak ibu, harus semangat terus karena ini jam pertama, dan ibu harap kalian semuanya mendengarkan materi yang ibu berikan. Tidak usah serius-serius, karena di sini kita pasti akan bercerita ya. Ibu akan menyampaikan informasi yang ibu harap sangatlah amat kalian butuhkan, karena menurut ibu apa yang ibu berikan ini semoga berguna bagi kalian, bermanfaat bagi kalian, ataupun nanti kalian bisa mengingatkan teman-temannya untuk selalu membantu dan menolong. Nah, jadi tentunya kesehatan itu sangatlah penting ya bagi diri kita, karena kesehatan itu nomor satu, dan kesehatan itu sangatlah mahal. Iya nggak sih? Iya dong, iya benar banget, karena menurut ibu kitanya harus menjaga kesehatan, apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Tentunya tuh kita harus was-was untuk menjaga kesehatan, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sampai sekarang. Allah masih menjaga kesehatan kita, dan kita pun harus bersyukur kepada Allah bahwa nikmat Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi tuh pasti semuanya harus kita selalu syukuri apapun yang diberi sama Tuhan. Oke, baik. Nah, kalian pasti tentunya menjaga pola makan dalam diri itu sangatlah penting, iya nggak sih? Iya kan? Iya benar banget, karena menurut ibu itu apapun yang kita makan pasti tentunya akan membawa yang positif, ada juga pasti tentunya membawa negatif, tapi pasti kalian diberikan nutrisi yang sehat dong ya, diberikan nutrisi yang gizi kepada orang tua kalian, karena orang tua kalian itu berharap kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, membanggakan kedua orang tua kalian dengan cara mencapai prestasi yang kalian capai. Pasti ibu termasuk salah satu anak yang gimana ya, menurut ibu itu apapun yang diberi orang tua itu pasti selalu dimakan, iya nggak sih? Iya, karena kita tuh harus menghargai apapun yang orang tua sediakan untuk kita. Pastinya tentunya orang tua itu memberikan yang terbaik untuk kita, entah itu dari segi makanan, entah itu dari segi nasihat, ceramah, atau apapun itu. Jadi tuh menurut ibu menjaga pola makan, pola tubuh, kesehatan tubuh itu sangatlah penting, karena kalau bukan kita sendiri nih yang menjaga badan kita, menjaga gizi kita, siapa lagi gitu? Karena kan kita yang punya badan, ya enggak? Dan kita juga harus yang menjaga badan kita sendiri. Badan kita sendiri tuh bakal sebenarnya itu makan apa aja boleh, mau itu berminyak sekalipun, berlemak sekalipun, tentunya tapi pasti gizi itu sangatlah penting.
Apalagi kadang ada nih anak yang memiliki bentuk tubuh yang kurus dan mereka merasa minder gitu sama teman-temannya, kok aku kurus ya gitu. Tapi ada juga anak yang berbadan gemuk, terus melihat teman sebayanya, kok aku gemuk banget ya, apa aku makannya berlebihan atau apa gitu. Nah, kita itu sebagai teman atau sebagai orang yang ingin sekali membantu dan membangkitkan motivasi kepada teman kita, kita cukup bilang, kamu itu cantik dengan segala apapun yang kamu punya gitu. Kamu tuh harus bersyukur sama badan yang kamu miliki, karena Allah itu menciptakan hamba-hambanya itu sempurna. Jadi janganlah kamu mencela atau mensalahkan apa yang Tuhan beri, karena bagi ibu kita tuh harus bersyukur ya, karena setiap apapun yang Tuhan beri itu pasti yang terbaik untuk kita. Misalnya ibu pernah cerita nih, ya kan waktu itu minggu lalu ibu pernah cerita mengenai ada salah satu anak yang merasa minder badannya kurus, dan saat ini ibu akan bercerita kembali. Jadi di tempat ibu ini ada salah satu anak SMP ya, anak SMP mungkin sekitar kelas 11 atau 12 itu maksud ibu SMP kelas 8 apa 9 ya. Jadi itu dia itu bercerita kepada ibu, memang dia sering banget main ke rumah ibu karena kita ibu masih termasuk muda lah ya, dan ibu juga masih bergaul sama yang namanya orang-orang yang di sekeliling ibu. Ibu tidak memilih teman-teman yang seperti apa yang bakal ibu pilih gitu, karena menurut ibu dengan mempunyai banyak teman itu kita kayak bisa mencari pengalaman, dia itu seperti apa orangnya, dia itu bagaimana orangnya gitu. Jadi menurut ibu tuh berteman dengan siapapun boleh, asal ada batasannya. Jadi ibu lanjutkan ya cerita tadi. Jadi ibu ini rumah anak ini dekat sekali dengan ibu, mungkin 1-2 rumah lah ya dari rumah ibu. Jadi di sini tuh dia bercerita sama ibu, dia bilang, ibu saya mau bercerita deh, kata dia. Bercerita apa? Ibu bilang gitu kan. Terus dia bilang, ibu apa badan saya ini terlalu kurus sampai saya tuh selalu minder gitu sama teman-teman saya yang memiliki badan yang ideal gitu. Pastinya kan semua orang menginginkan badan ideal ya, apalagi perempuan ya enggak sih, apalagi di zaman sekarang, entah itu SMP, entah itu SMA, sampai mahasiswa sekalipun pasti perempuan itu selalu menginginkan badan yang ideal. Nah, dia ini termasuk orang yang minder gitu dengan postur tubuh yang dia punya. Terus ibu menyampaikan begini, memangnya kenapa dengan badan kamu? Kamu tidak terlalu kurus, kamu juga cantik, kata ibu gitu kan. Karena setiap perempuan itu pasti cantik tentunya, ya enggak sih? Percaya enggak? Percaya dong, dan kamu cantik banget sumpah gitu. Jadi tuh kayak anak zaman sekarang tuh kayak memang selalu membanding-bandingkan fisik gitu, karena bagi ibu tuh gak boleh banget ya, sangat mengganggu banget sama mental seseorang. Apalagi mental itu penting ya, dan itu sangat benar harus dijaga, karena kita nggak tahu kelemahan mental orang itu seperti apa. Tentunya kita tuh baik kita sudah SMP, SMA, mahasiswa sekalipun, pasti kita selalu diajarkan berbicara yang baik, berbicara yang sopan kepada orang lain. Pasti tentunya orang tua tuh memberikan sopan santun yang baik kepada anaknya, mengajarkan sopan santun yang baik kepada anaknya. Kayak kita pasti diberi kamu tuh harus seperti ini loh gitu, kamu harus tuh bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, bertata krama yang baik, karena di
harus tersimpan lah ya tata krama itu, apalagi attitude sekarang tuh penting banget. Dan ibu lanjutkan ya, jadi anak ini nih merasa bahwa dia itu gimana ya bu supaya badan saya itu bisa ideal gitu. Nah jadi ibu tuh selalu memberikan motivasi dia tuh seperti ini, kamu itu cantik, mau kamu itu kurus, mau kamu itu gemuk sekalipun, kamu tetap cantik asalkan kamu bersyukur sama apa yang kamu punya. Ibu bilang seperti itu dong, karena kan kita memang harus menerima diri kita, kita harus menyayangi diri kita sendiri, kita harus memberikan reward kepada diri kita sendiri kalau aku tuh cantik gitu loh. Dan kalian semua pasti entah itu ganteng, entah itu cantik, syukur karena pastinya Allah tuh memberikan yang tak henti-hentinya kepada hambanya. Dan kita sebagai manusia tuh tentunya harus selalu bersyukur ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi tuh kita tidak boleh memberikan asumsi bahwa aku jelek nih kayaknya kalau aku kurus, aku jelek deh kayaknya kalau aku gemuk gitu. Itu tidak mungkin banget ya, karena kita tuh harus bersyukur sama apa yang kita punya. Kita harus menerima diri kita, kita harus menghargai diri kita harus cinta kepada diri kita, karena dengan cara itu kita bisa berdamai dengan diri kita. Memang berdamai itu tidaklah mungkin, tapi kalau kita mempunyai niat dan kita ingin sekali kalau orang-orang yang terdekat kita tuh mencintai kita dengan baik, keluarga kita, saudara kita bahkan, pasti tentunya kita ingin lah ya dicintai dengan orang, entah itu saudara, entah itu kerabat, entah itu teman gitu. Pasti kitanya tentu membutuhkan memang setiap orang tuh pasti membutuhkan penilaian terhadap orang, cuman kita harus memberikan penilaian yang baik, jangan dengan menjelek-jelekan. Misalnya, kamu kurus deh, kalau kamu kurus, kamu gendut banget sih, kamu terlalu banyak makan ya gitu. Itu tidak boleh seperti itu ya, karena menurut ibu tuh kata-kata seperti itu tuh sangatlah membuat orang down gitu. Jadi tuh kita harus membangkitkan rasa percaya dirinya dia dalam berpostur tubuh itu tuh tidak memandang mau tinggi, putih, gendut, kurus sekalipun itu tidaklah penting gitu. Jadi menurut ibu, asal kalian mencintai diri kalian, itu yang akan membuat membangkitkan positif dalam diri kalian, dan orang lain pun pasti melihat kalian tuh dengan positif kan. Oh, walaupun dia seperti ini, dia cantik ya gitu. Jadi tuh kita tuh harus memberikan motivasi yang membangkit gitu kepada orang. Jangan sampai kita menjelek-jelekan orang, karena itu tidak baik ya. Baik, sesuai dengan materi yang ingin ibu berikan nih kepada kalian. Jadi ibu di sini ingin memberikan cara menambahkan berat badan. Pastinya kalian cewek-cewek lah ya, apalagi menginginkan bentuk tubuh yang ideal gitu. Jadi tuh kita sama lah ya dengan ibu yang ibu ceritakan tadi. Di sini ibu ingin memberikan materi ini karena pastinya tentunya ibu ingin membangkitkan motivasi kalian dalam mencintai diri kalian sendiri. Karena mencintai diri sendiri itu sangat penting lah ya. Nah tentunya kita tuh sebagai manusia tuh harus menerima dan selalu memberikan rasa syukur kepada diri kita. Itu sangat penting ya. Jadi di sini materi ibu yaitu mengenai tentang cara menambahkan berat badan. Baik, di sini tuh ibu akan memberikan slide nanti kepada kalian, nanti kalian lihat sendiri. Ibu akan menjelaskan beberapa poin yang mungkin insya Allah sangat bermanfaat ya bagi kalian, karena ibu selalu berharap apapun yang ibu berikan kepada anak-anak ibu itu membawa dampak positif gitu pastinya. Karena pasti setiap guru tuh memberikan materi yang ingin membangkitkan mahasiswanya gitu. Karena pasti guru tuh ingin mahasiswanya mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan pengalaman. Ibu juga masih belajar dari kalian. Kalian membawa pengalaman bagi
pengalaman dari kalian, ibu juga dapat memberikan pengalaman yang ibu dapat gitu. Jadi di sini ibu akan memberikan materi, yaitu mengenai cara menambahkan berat badan. Bisa dilihat ya, tunggu sebentar ibu. Mulai dulu slide-nya. Baik, slide pertama itu tentang, sebentar ya. Baik, di sini bisa kelihatan tidak? Yaitu cara menambahkan berat badan. Ya tidak, disusun oleh ibu sendiri ya, karena ini materi ibu buat sendiri. Selanjutnya yaitu bentar. Baik, di sini yaitu slide pertama berat badan sama bahayanya dengan kelebihan berat badan. Jika kamu sangat kurus dan berniat menambah berat badan, maka fokuslah pada kandungan gizi makanan yang dikonsumsi. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Berikut ini adalah cara menggemukkan berat badan secara alami dan sehat. Maaf ya ibu melihat di sini karena kalau di situ mata ibu rabun karena ibu tidak membawa kacamata. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas berat badan dulu ya. Makan lebih sering, misalnya nih, bisa makan lebih sering bila berat badan kamu kurang. Mungkin kamu terbiasa merasa lebih cepat kenyang. Pastinya kan kalau kita tuh pastinya kalau makanan kan memang tidak boleh berlebihan ya. Apalagi yang dilebih-lebihkan itu tidak baik kan pastinya. Nah, pasti tuh ada orang sebagian yang baru minum udah kenyang, ngelihat temennya makan tuh udah kenyang gitu. Itu tuh biasanya orang yang cepat sekali kenyang gitu kan. Jadi tuh terkadang orang-orang beda ya, pasti tentunya kamu pun beda dengan teman sebelahmu, pastinya tentunya gitu. Cara pola makannya pun beda, cara bentuk porsi makannya pun pasti tentunya beda. Baik, betul. Selanjutnya yaitu oleh karena itu cara menggemukkan badan yang baik adalah dengan cara makan lebih sering. Ini untuk berbadan yang kurus ya, karena menurut ibu itu makan yang lebih sering itu sangatlah membawa dampak yang positif gitu untuk menaikkan berat badan. Apalagi yang ada anak yang menginginkan berat badan tuh yang ideal gitu, pasti tentunya akan menambahkan nafsu makannya, atau kita biasanya tuh diberi obat penambah berat badan atau vitamin tuh ya. Itu karena ibu pernah konsumsi, itu tidak terlalu berpengaruh di ibu, pasti tentunya juga nggak berpengaruh juga di anak-anak. Cuma setiap imun orang kan beda-beda ya, pasti hanya ada yang hanya meminum itu nafsu makannya naik, tapi kadang ada orang yang mau makan itu tuh tidak membawa perubahan apapun gitu. Jadi tuh biasanya kalau ingin menambahkan berat badan itu minimal makan 5 kali sampai 6 kali sehari, tapi dengan porsi kecil. Dan kita tuh kalau misalnya buat yang menggemukkan badan, buat yang postur tubuhnya yang besar itu biasanya harus memberikan maksimal 3 kali dalam sehari. Ya kan, pasti tentunya itu membawa diri kita dulu dalam aku kayaknya harus makan yang lebih sering nih untuk mendapatkan badan ideal gitu. Itu bagi yang kurus. Untuk badan yang porsi badan yang besar kayak lebih dikurangin ya, kayak 3 kali sehari atau bisa 2 kali sehari. Itu tergantung apa yang dimakan ya, sesuaikan dengan 4 sehat 5 sempurna ya nggak sih, sekarang ada yang seperti itu, atau ibu lupa namanya apa, tapi 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sangat-sangat berpengaruh ya. Bisa diisi dengan sayuran berprotein, atau bisa juga minum susu ya nggak sih. Pasti setiap pagi kalian selalu disiapkan susu, disiapkan sarapan oleh orang tua kalian. Itu biasanya tuh untuk membangkitkan semangat kita di pagi hari. Karena ibu dulu sering banget nih disiapkan sarapan pagi oleh orang tua ibu. Jadi tuh dia selalu menyiapkan roti ya biasanya
roti ya diselai itu. Terus ibu paling suka strawberry deh kayaknya. Kalau kalian seperti biasanya diberi sarapan seperti apa ya sama orang tua kalian? Oh, nasi goreng. Oh, enak dong kalau pagi-pagi udah makan nasi goreng, ya nggak sih? Ya ibu juga sebenarnya suka banget tahu sama nasi goreng. Kadang tuh susu itu sangat penting ya di pagi hari, karena agar apa ya, kayak seger aja gitu kalau diminum pagi hari, minum susu apalagi lagi hangat-hangatnya kan. Bangun tidur, mandi, terus disiapkan sarapan, itu anak raja banget sih gitu. Kalau zaman sekarang kan gitu ya, tapi itu memang harus disiapkan untuk anak-anak, untuk menjaga uh, pola tubuhnya, untuk mendapatkan kesehatan gitu. Yaitu selanjutnya ada apa namanya, cermat dalam memilih makanan. Ya nggak sih, cermat dalam memilih makanan itu jika ingin menambah berat berat badan, kamu harus lebih cermat dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Misalnya nih kayak apa namanya, kita tuh pastinya harus memilih makanan apa yang kita makan. Boleh sebenarnya makan apapun, tapi jangan terlalu sembarangan ya, karena nggak semua makan itu tuh sehat. Tapi kadang bagi ibu makanan yang nggak sehat itu sangatlah nikmat, ya nggak sih? Kayak jajanan SD gitu, cemil-cemilan gitu. Karena kan pasti sekarang anak-anak sekarang tuh suka banget yang namanya jajanan SD ya, apalagi sekarang lagi musim-musimnya micin-micin, ya nggak sih? Iya kan? Apalagi di depan sekolah kita ini banyak banget yang namanya jajanan SD, kayak jajanan micin. Dan jujur ibu juga pernah gitu beli. Waktu itu bareng salah satu sama mahasiswa di sini. Menurut ibu tuh apa namanya, kayak enak aja gitu, tapi sebenarnya jangan dicontoh ya. Itu boleh makan beberapa, asalkan jangan berlebihan gitu. Harus diseimbangi dengan protein, misalnya kayak makan sayuran gitu. Terus kita harus memberi sedikit apa namanya, daging atau apa gitu ya. Pasti kan kalian suka banget ayam ya? Iya kan, suka banget ayam. Jadi tuh apalagi ayam goreng gitu, pasti orang tua kalian tuh menyediakan makanan yang anak suka gitu. Kayak misalnya kalian, ibu aku pengen deh hari ini makan ayam goreng gitu sama telur ceplok gitu misalnya. Iya nggak sih? Karena ibu dulu inget banget deh, ibu suka banget nasi goreng sama telur ceplok, karena itu menurut ibu tuh enak banget. Dan masakan dari orang tua ibu tuh menurut ibu paling spesial gitu buat ibu. Jadi tuh ibu kayak selalu request, ibu aku pengen deh makan nasi goreng gitu. Pasti kalian juga memiliki makanan-makanan yang favorit gitu kan. Tapi kita harus cermati dulu nih makanan yang seperti apa untuk apa namanya, dalam memilih makanan. Karena itu penting ya bagi kesehatan kita. Karena menurut ibu tuh apa, memilih makanan itu sangatlah penting. Jadi tuh kita tuh harus memberi asupan kepada badan kita tuh bahwa apa yang kita masukkan itu semuanya itu sehat gitu, semuanya bisa diterima baik, semuanya bisa diolah dengan baik gitu di dalam tubuh kita. Pasti tentunya gitu ya. Karena bagi ibu tuh menjaga pola makan itu sangatlah penting, apalagi untuk anak-anak yang memiliki postur tubuh yang besar atau bahkan memiliki postur tubuh yang kecil gitu. Karena ibu tuh kadang suka banget mendengar anak-anak yang berkeluh kesah mengenai fisiknya gitu. Ibu, badan aku kurus banget deh gitu. Ibu, badan aku gemuk banget deh gitu. Itu tuh tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Itu jangan dilakukan lagi. Selanjutnya yaitu menyantap makanan berlemak. Menyantap makanan berlemak lebih lemak baik, tak jenuh, mengandung kalori yang tinggi. Iya, kayak misalnya kita ini termasuk apa ya, makanan yang berkalori tinggi itu ayam, terus kaldu, apalagi nasi padang. Ya enggak sih? Itu kan banyak banget ya lemaknya. Apalagi di situ banyak banget rempah-rempahnya. Terus jangan sangka ya, nasi goreng itu lemaknya banyak banget ternyata, karena dia kan mengandung minyak ya, mengandung bumbu-bumbu yang bisa membuat lemak dalam tubuh gitu. Jadi tuh makanan-makanan seperti itu tuh
biasanya yang membuat tubuh menjadi besar gitu. Tapi itu yang diinginkan sama anak-anak yang sesuai dengan materi ibu. Materi ibu kan mengenai cara menambahkan berat badan. Itu sepertinya cocok sekali untuk anak-anak yang ingin menambahkan berat badan dengan menambahkan misalnya cara makannya tuh kayak dilebih-lebihkan. Sebenarnya apapun, sesuatu apapun tuh nggak boleh dilebih-lebihkan ya, karena menurut ibu itu tidak baik. Tapi jika kita ingin memiliki badannya, aku pengen deh punya badan yang ideal. Gimana ya caranya? Ya mungkin dengan cara menambahkan porsi makannya, menambahkan rasa suka makannya gitu kan. Selanjutnya yaitu meminum susu. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, setiap pagi kan pasti kalian disediakan sarapan nih sama orang tuanya, ya nggak sih? Iya ya. Oh, kamu sering banget disediain susu pagi-pagi sama orang tua kamu. Oh, syukur sekali ya, karena susu itu sangatlah penting bagi diri kita, karena itu protein yang baik lah ya buat tubuh dan bisa diterima baik dengan oleh tubuh. Karena susu itu merupakan apa ya, salah satu yang harus ada gitu di setiap apapun gitu, kayak misalnya semangat paginya kalau kita bawa upacara, ya nggak sih? Kita kan pasti pengen nih badan kita tuh biar nggak lemes. Seperti apa? Yaitu dengan cara meminum minuman seperti ataupun sarapan dulu, meminum susu, atau boleh juga meminum susu saja pun itu nggak apa-apa, karena itu bisa yang penting tuh perut kita kenyang aja gitu, ya nggak sih? Iya kan? Karena itu tuh sarapan pagi itu sangat penting ya. Selanjutnya yaitu apa? Aturan makan untuk menggemukkan badan. Aturan makan untuk menggemukkan badan. Selanjutnya itu apa? Aturan untuk menggemukkan badan. Kelihatan tidak? Kelihatan ya pastinya. Apa ibu kurang menutupi atau gimana? Kelihatan ya. Di sini kan aturan makan untuk menggemukkan badan. Yang pertama yaitu smoothie, kayak protein buatan rumah. Ada yang tahu nggak maksud dari smoothie itu apa? Gak ada yang tahu? Baik, jadi smoothie itu tuh biasanya kayak jus buatan rumah gitulah ya, ataupun makan-makanan yang dibuat dari rumah. Jadi tuh makanan apapun yang dibuat dari orang tua itu pastikan tentunya higienis lah ya, karena kita pasti orang tua tuh memberikan makanan yang cukup baik gitu untuk anak-anaknya. Jadi itu kita harus biasanya itu disediakan susu, ya nggak sih, sarapan pagi, atau kita biasanya disuruh minum jus gitu sama orang tua kita untuk menjaga pola makan kita. Biasanya juga jus itu juga bisa buat menaikkan berat badan, sama seperti materi kita ya. Materi kita kan mengenai tentang cara menaikkan berat badan. Tentunya buatan rumah, entah itu segala jus atau apapun, itu pasti bisa menambahkan berat badan. Selanjutnya itu konsumsi susu ya. Seperti yang ibu bilang tadi, konsumsi susu itu sangatlah penting gitu, karena setiap anak kan pasti ada nih pastinya di umur-umur kelas 5 SD atau 4 gitu, pasti kan kalian selalu minum SGM lah ya, ya nggak sih? Karena dulu ibu sering banget minum itu untuk menambahkan berat badan ibu. Itu termasuk dulu tuh kecil banget, mungkin sekarang lebih besar ya, nggak apa-apa, tapi ibu bersyukur banget sama apa yang ibu punya gitu. Jadi sama kalian juga harus bersyukur ya dengan postur tubuh yang kalian punya, karena itu bisa membawa energi positif gitu sama diri kita sendiri, ya enggak? Iya tentunya. Meminum susu itu biasanya sangat baik ya buat tubuh menurut ibu, dan bisa juga untuk menaikkan berat badan. Selanjutnya yaitu nasi. Nasi misalnya, nasi putih. Ada kan biasanya nasi putih ataupun nasi yang buat orang diet. Tapi kan materi kita mengenai cara menaikkan berat badan. Biasanya tuh kalau ingin kita menaikkan berat badan, pastinya tentunya kita menaikkan porsi makan kita, kayak 5 kali 6 sehari, tapi dengan porsi kecil gitu. Tapi ataupun dengan makan yang sering, itu bisa juga dengan perlahan-lahan menaikkan berat badan. Selanjutnya yaitu apa? Maaf ya, di sini ibu tidak kelihatan, jadi ibu lihat di laptop saja. Kacang atau butter kacang.
Kayak misalnya sekarang itu ada tuh jajanan yang better, ya enggak sih, yang semacam coklat, tapi itu juga ternyata bisa menaikkan berat badan, ya enggak sih, karena ternyata memakan kacang-kacangan juga bisa menambahkan berat badan. Kayak kita makan aja tuh kacang panjang, biasanya kan dari kacang-kacangan, atau biasanya orang tua kalian bisa menyiapkan bubur kacang hijau. Ada yang suka nggak di sini bubur kacang hijau? Kamu suka? Kenapa kamu bisa suka dengan bubur kacang hijau? Coba kasih penjelasan kepada ibu. Iya benar sekali, karena bubur kacang hijau itu termasuk yang enak ya, dan menurut ibu itu tuh yang simpel banget gitu buat anak-anak. Jadi itu biasanya orang tua memberikan makanan yang anak suka pastinya kan, biar dia tuh semangat dalam memakan gitu misalnya. Baik, selanjutnya yaitu daging merah ya. Daging merah itu seperti misalnya daging-dagingan. Kalian pasti tentunya ada dong yang suka daging sapi, ya kan? Ada nggak di sini yang nggak suka daging sapi? Kayaknya nggak mungkin nggak ada yang suka ya, karena menurut ibu tuh daging sapi termasuk makanan yang amat sangat digemari banyak orang gitu, ya nggak sih? Apalagi sekarang ada masakan Padang, ya nggak sih, pasti ada tuh rendang, ya nggak? Itu juga bisa tahu ternyata menambahkan berat badan. Seperti ternyata makanan-makanan yang seperti ibu bilang tadi, berkalori tinggi, yaitu dengan kaldu yang banyak gitu, dengan rempah-rempah yang banyak, itu ternyata bisa menambahkan berat badan tentunya. Baik, selanjutnya yaitu kentang. Ada yang tahu kentang? Iya dong, pasti nggak mungkin gak ada yang tahu kentang ya. Kalian suka banget gak sih sama makanan yang berbau dengan kentang? Kalau ibu itu sukanya dengan kentang orek, ya nggak sih, yang biasanya ada di warteg-warteg itu memang makanan yang enak banget ya. Biasanya kan bisa tuh kentang yang dibuat bubur, ada juga kan kentang yang hanya direbus gitu, bisa juga. Ternyata kentang itu bisa ya menambahkan berat badan, dan bisa juga menaikkan berat badan kita gitu, bagi yang ingin menaikkan berat badan. Kan seperti yang ibu bilang tadi, kalau kita ingin menaikkan berat badan itu harus memakan porsi yang sering, kayak 5 kali sehari, tapi yang sering dengan porsi kecil tapi namun sering ya. Selanjutnya yaitu ikan salmon. Ada yang suka ikan salmon atau ada yang tidak suka? Suka semua ya, alhamdulillah. Karena ikan salmon itu proteinnya sangat banyak ya, dan itu juga ternyata ikan salmon itu bisa menambahkan berat badan. Jadi walaupun mahal ya kata orang-orang, tapi itu ternyata baik banget buat badan, karena proteinnya banyak, khasiatnya banyak, gizinya juga banyak, dan itu bisa menambahkan berat badan. Selanjutnya yaitu sereal gandum utuh. Ada nggak yang suka sama sereal yang bentuk bubur? Kan ada ya. Terus ada tuh sereal yang bentuk roti. Biasanya ibu juga sarapannya dengan itu tuh, karena itu kan enak banget ya buat tubuh. Dan juga biasanya sereal-sereal kayak gitu ada tuh di pesawat-pesawat kan, untuk biasanya orang memberikan jajanan gitu misalnya. Ternyata tuh sereal itu, gandum utuh ini nih, bisa gitu menambahkan berat badan. Itu sangat penting banget ya ternyata gandum utuh ini dalam menaikkan berat badan. Baik, selanjutnya yaitu saya itu rutin berolahraga. Ternyata menambahkan berat badan itu bisa juga dengan berolahraga. Ternyata ada juga yang biasanya badannya berisi nih, dia pengen banget badannya tuh terlihat kurus gitu. Itu juga pasti harus dilakukan dengan mengurangi porsi buat makannya kan, terus harus rajin-rajin berolahraga, ya enggak sih? Iya benar banget. Terus ternyata di cara menaikkan berat badan ini juga ada nih, kita harus berolahraga biar otot-otot kita tuh kuat gitu, biar otot-otot kita tuh bisa baik gitu ya untuk diri kita sendiri. Ternyata dengan berolahraga ini bisa menambahkan berat badan. Misalnya push up itu yang
berbaring tapi berbaring di dalam lantai ya, di lantai ya. Terus selanjutnya itu pull up. Pull up itu ternyata bisa juga ya menambahkan otot-otot kita tuh menjadi kuat gitu. Selanjutnya yaitu squat. Dimana squat ini apa namanya? Bentar ya. Ibu sedikit lupa. Selanjutnya yaitu squat ya. Bentar. Yang dapat dilakukan di rumah tanpa peralatan apapun, cara melakukannya cukup mudah. Yang Anda dapatkan perlu berdiri tegak, kaki sejajar, pinggul, kemudian turunkan bokong. Tidak perlu dipraktekkan ya, sepertinya ibu juga seperti tidak bisa melakukan itu, tapi kalian harus dengan materi ibu ya, biar kalian paham. Kalian ingin duduk saat melakukannya. Usahakan tubuh tetap lurus. Jika belum terbiasa, jangan terlalu banyak melakukan gerakan ini karena bisa menimbulkan cedera. Jadi itu kita harus berolahraga yang tidak menyulitkan diri ya, seperti push up, terus pull up, squat gitu, lunges gitu kan. Jadi itu ternyata tuh harus dilakukan dengan baik gitu ya, agar dapat agar otot-otot kita tuh kuat gitu, dan apapun yang masuk ke dalam kita tuh bisa diterima dengan baik. Selanjutnya yaitu squat, yang dilakukan di rumah tanpa peralatan apapun. Cara melakukannya cukup mudah. Anda perlu berdiri tegak, kaki sejajar, kemudian turunkan bokong. Jangan terlalu banyak melakukan gerakan ini karena bisa menimbulkan cedera. Selanjutnya yaitu ada lunges. Lunges ini sama seperti squat. Lunges itu memerlukan peralatan apapun yang dapat dilakukan di rumah. Jenis olahraga untuk menaikkan berat badan ini dapat membantu Anda mengencangkan otot kaki, bokong ya. Cara melakukan juga sederhana. Anda hanya perlu berdiri tegak sambil menekuk otot perut, rentangan satu tangan di depan, lainnya Anda ingin mengambil langkah. Jadi kita harus seperti ini nih. Nah, seperti ini. Setelah itu condongkan badan dan condongkan tubuh sampai lutut ya, 90 derajat. 90 derajat itu setengah lah ya. Kan kalau 110 derajat itu berarti seperti ini. Kalau 90 derajat kan berarti seperti ini, ya kan? Nah, selanjutnya itu ulangi gerakan ini semampu Anda, jangan pernah memaksakan diri. Jadi tuh kita setiap olahraga tuh tidak perlu memaksakan diri kita tuh harus sampai capek banget. Kita tuh harus dengan batasan saja biar badan kita tuh tidak terlalu capek. Karena kan pasti setelah olahraga itu pasti badan sangat lelah ya, karena otot-otot kita kan pasti tegang ya. Selanjutnya itu ternyata berenang. Berenang itu ternyata bisa juga ya buat menambahkan berat badan, apalagi yang pengen tinggi, ya nggak sih? Berenang itu sangat penting karena menurut ibu tuh kalau kita pengen tinggi ya kita berenang gitu, ataupun dengan kita biasanya ibu tuh dulu pernah ada mitos yang gelantungan di pintu. Pernah dengar kayak gitu nggak? Iya kan? Iya, jadi tuh ada juga tuh yang bergelantungan di pintu, katanya bisa bikin berat badan naik. Kayak kita tuh gelantungan aja gitu. Jadi tuh ternyata itu bisa buat menambahkan berat badan, bisa juga meninggikan berat badan. Kenapa di sini ada poin berenang? Ternyata di sini ada penjelasannya. Bentar ya, ibu jelaskan dulu. Berenang itu digolongkan sebagai olahraga yang bisa meningkatkan berat badan dengan cara memperbesar otot. Saat berenang, tubuh akan dipaksa untuk melawan beban di dalam air. Proses ini akan membuat otot meregang dan menjadi lebih kuat. Perlu diingat bahwa air lebih padat dibandingkan udara. Itulah sebabnya berenang dapat membangun otot lebih cepat dibandingkan latihan kardio tradisional seperti berlari. Nah, jadi itu ternyata berenang itu termasuk salah satu yang simpel ya untuk menaikkan berat badan. Selain kita menaikkan berat badan, ternyata bisa juga nih untuk memperkuat otot, meregangkan otot-otot yang regang, ya nggak sih? Ternyata tuh berenang itu mudah gitu
untuk cara menaikkan berat badan. Poin selanjutnya yaitu latihan beban. Latihan beban merupakan jenis olahraga untuk menaikkan berat badan yang ampuh. Saat Anda mengangkat beban, lemak akan terbakar dan massa otot akan semakin besar. Tidak hanya berat badan saja yang akan meningkat, tapi penampilan Anda tentunya akan terlihat lebih kuat. Berbeda dengan kardio, latihan beban akan memperbesar otot, berat badan Anda pun otomatis akan naik. Latihan berat badan itu kan latihan beban, kayak kita mengangkat barbel yang cukup 3 kilo aja, atau 5 kilo aja, atau 7 kilo aja ya. Bagi yang gak kuat tuh 5 kilo aja tuh udah berat banget bagi ibu, apalagi buat anak-anak ya. Ternyata tuh dengan latihan beban kita bisa menaikkan berat badan. Jadi kita tuh bisa memperkuat otot-otot kita, otot-otot yang ada di belakang punggung kayak bokong gitu ya nggak sih? Iya kan? Tentunya ya. Selanjutnya yaitu selanjutnya tidak merokok. Di sini ada nggak yang teman-teman yang ngerokok, atau kalian sendiri nih yang merokok? Ayo jujur sama ibu, siapa yang merokok? Jangan ya, karena merokok itu tuh dapat membuat paru-paru kita jadi rusak ya enggak sih? Dan banyak, padahal kan ada ya di gambar itu yang di sininya bolong, ibu lupa deh namanya apa, tapi itu sangat berbahaya merokok itu. Jadi tuh merokok itu ternyata bisa tidak merokok cenderung memiliki berat badan yang kurang dibandingkan dengan yang tidak merokok. Tidak merokok pokok sama pasif itu ternyata lebih parah pasif ya, karena kita kan misalnya nih ada teman ibu yang merokok atau teman kalian yang merokok nih, itu pastinya kan. Terus teman kamu ada yang ngerokok, kelas berapa emang? Tapi kamu gak ngerokok kan? Jangan ya, jangan banget itu, jangan banget ngerokok. Ibu lanjutkan ya. Jadi itu pasif sama perokok aktif itu ternyata lebih parah pasif, karena kita kan menerima juga asap yang mereka hembuskan gitu, dan itu sangatlah ternyata berpengaruh buruk gitu bagi kita yang pasif gitu. Jadi itu jangan ngerokok ya, karena itu nggak penting banget dan dapat banget merusak tubuh gitu. Selanjutnya yaitu cukup tidur. Ternyata di cukup tidur ini bisa menambahkan berat badan. Jadi tuh biasanya kan anak-anak tuh nggak boleh tidur malam-malam ya. Pasti ibu juga kan nggak boleh juga tidur malam-malam, karena bagi ibu buat apa gitu tidur malam, kecuali ibu besoknya ada tugas dari atasan atau ada deadline yang harus ibu kerjakan. Tapi kalau bisa kalian mengerjakan tugas itu setelah pulang sekolah ya, harus dikerjakan, harus benar-benar habis makan atau habis sholat itu kerjakan aja tugasnya, jangan sampai menunggu deadline, karena itu bisa mengurangi rasa semangat kalian gitu ya kan. Karena cukup tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk pertumbuhan otot. Ini juga merupakan salah satu cara menggemukkan badan. Iya benar, sesuai dengan materi kita itu, yaitu cara menggemukkan berat badan, yang dimana tidur yang cukup itu ternyata bisa menambahkan berat badan. Kayak misalnya tidur kita di atas jam 8, jam 9, jangan sampai bergadang ya, karena di umur sekalian ini gak cocok banget bergadang, apalagi bergadang yang tidak penting gitu. Itu jangan banget ya, ibu mohon. Selanjutnya yaitu jauhi junk food. Tahu gak junk food itu apa? Iya benar, kayak makan makanan seafood gitu ya. Iya, jadi ketika ingin menggemukkan badan, ada baiknya untuk menjauhi makanan cepat saji atau junk food. Meski kita menambah berat badan, makanan ini tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tuh makanan yang cepat saji itu ternyata tuh sangat berpengaruh negatif ya bagi kita. Tapi bukan berarti kita tidak membelinya. Bisa juga karena kita pengen membeli junk food itu, akhirnya sesekali boleh lah ya, tapi jangan sering, ternyata itu tidak baik buat tubuh ya kan. Iya, jadi tuh makanan tuh yang perlu kita konsumsi tuh yang yang positif aja gitu,
yang bermanfaat, yang gizinya yang baik, yang proteinnya yang baik gitu. Karena menurut ibu tuh gizi protein yang baik itu sangat amat cepat diterima gitu oleh tubuh, apalagi dicerna ya di dalam tubuh itu sangat penting banget. Karena bagi ibu tentunya kita tuh memberikan yang terbaik gitu untuk tubuh kita, ya kan? Iya. Coba di sini ada nggak yang namanya pengen banget namanya menaikkan berat badan atau ngerasa badan aku gendut banget deh ibu? Ada nggak? Coba ada yang mau bercerita sama ibu? Iya kamu baik, silakan mau cerita apa? Kamu punya masalah apa emangnya? Oh, berarti masalahnya sama lah ya sama yang tadi ibu ceritakan. Anak salah satu yang dekat rumah ibu itu dia uh, punya masalah di berat badannya karena dia merasa kurus atau merasa kok saya nggak sama ya dengan teman-teman saya gitu. Jangan kayak gitu ya, ya seperti ibu bilang tadi, karena uh, apa menerima diri kita dengan baik, berdamai dengan diri kita itu, menghargai diri kita, sayang sama diri kita itu termasuk aura yang positif ya buat kita, karena itu yang bisa membangkitkan motivasi, membangkitkan aura positif bagi kita gitu. Jadi itu nggak perlu lah ya membanding-bandingkan dengan diri orang lain, karena ini diri kita ya, cintai diri kita gitu, ya kan? Baik, kayaknya materi yang ibu sampaikan ini semoga bermanfaat ya. Sekali lagi yang ibu bilang, bentar ibu lupa deh. Kayaknya ibu bakal ngasih tugas dadakan buat kalian, PR gimana? Tapi ini buat minggu depan ya, buat minggu depan aja. Ibu tidak menampilkan di slide, tapi ibu hanya menyebutkan saja. Coba kalian ya sekarang tulis aja di buku, siapin aja dulu bukunya. Ibu tunggu. Sudah? Baik, sekarang ibu akan memberikan tugas. Maaf ya tidak ada di slide, ini karena ibu terpikir aja gitu apa ibu memberi tugas ya untuk anak-anak ibu gitu. Kan ibu sayang banget sama kalian, jadi ibu harus memberi tugas gitu. Enggak kok, enggak banyak, paling cuma beberapa saja, bahkan satu aja mungkin. Jadi ibu ingin memberi tugas cara menurunkan berat badan versi kalian itu seperti apa gitu. Terus kalian tuh pengen memberikan solusi seperti apa dengan cara menaikkan berat badan. Kan kadang ada tuh ya sekarang masalahnya mengurangi berat badan, tapi ibu mengambil materi cara menaikkan berat badan itu karena bagi ibu untuk memotivasi orang buat cinta sama dirinya gitu. Jadi ibu memberi tugas gimana ini tugas individu ya, dikerjakan di rumah. Bisa kalian tanya orang tua kalian atau bisa kalian berkreasi sendiri semenarik mungkin. Nanti minggu depan kumpulkan ke ibu, nanti bakal ibu nilai kok pasti. Jadi itu tugasnya apa, cara menaikkan berat badan versi kalian dan bagaimana solusi terbaik untuk menaikkan berat badan. Sudah? Baik, selanjutnya yaitu apa? Terima kasih. Semoga di sini ibu cuma pengen bilang jangan lupa bersyukur ya. Apapun yang kita lakukan itu harus selalu kita syukuri. Apapun yang kita kerjakan itu harus kita memberi apresiasi buat diri kita sendiri. Kayak seperti yang ibu bilang di awal, misalnya kita memberi apresiasi itu seperti makan enak gitu. Terus memberikan reward yang baik buat diri kita gitu. Jadi tuh memberikan apresiasi buat diri sendiri itu penting ya. Kayak kita makan enak ataupun kita makan makanan jajanan SD, ciki-ciki itu misal contohnya yang biasanya mudah banget didapetin ya gak sih. Jadi tuh ibu berharap semoga apapun materi yang ibu berikan dapat menambah wawasan kalian, pengalaman kalian juga memberi pengalaman dengan ibu. Makanya ibu memberikan tugas individu tadi yang cara menaikkan berat badan versi kalian, karena ibu tuh pengen tahu
versi kalian tuh seperti apa gitu. Jadi dengan cara kalian itu ibu menambah pengalaman, dan semoga apapun yang ibu berikan ini menambahkan wawasan buat kalian, pengalaman kalian juga buat kalian lebih mencintai diri kalian, harus lebih bersyukur sama diri kalian sendiri, karena itu penting banget ya, bersyukur, harus menerima diri kita, karena itu merupakan positif, memberikan aura positif bagi diri kita ya, karena aura positif itu sangat membangkitkan gitu dalam diri kita. Seperti ibu misalnya, ya seperti ibu bilang tadi, kita tuh harus memberikan aura yang positif bagi diri kita agar tubuh kita tuh diterima dengan baik gitu, agar tubuh kita tuh menerima hal-hal yang baik aja. Jadi jauh-jauhi kata-kata yang tidak masuk akal, tidak penting ya untuk didengar, itu karena bisa membuat orang down atau bahkan sekalipun membuat depresi atau mentalnya turun, itu sangat berbahaya banget. Jadi ibu berharap semoga materi yang ibu berikan ini dapat membawa wawasan buat kalian ya. Baik, tugas ibu tunggu minggu depan. Jangan lupa harus dikerjakan individu. Itu versi kalian, karena ibu pengen tahu versi kalian seperti apa. Ibu tunggu ya minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan kalau pulang hati-hati, sampai rumah nanti dikerjakan tugasnya. Jangan lupa sholat ya, itu penting banget karena itu kewajiban buat kita. Jadi ibu berharap semuanya mengerjakan tugas ya, dan di pertemuan selanjutnya tugasnya dikumpulkan, berikan kepada ibu, nanti bakal ibu nilai. Baik, semoga sekian saja ya yang ibu sampaikan, semoga dapat kalian terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.